Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Nah, sebelum memulai belajar hari ini, coba ketua kelasnya Sahril, kita memimpin doa dulu. Kita berdoa dulu. Ya Alhamdulillah ya, sebelum memulai pelajaran hari ini Ibu absen dulu ya. Ya, coba Ajeng. Ajeng sakit. Ajril, Alifah, Anissa, Danisa, Dede, Keisha, Lisna, ya, Hamdani sakit. Oh iya, Hamdani sakit. Sahrial, ya, Nopi, Paramita, Pian sakit ya tadi ya. Randini, Revina, Rizka, berarti yang sakit 3 orang, yang izin satu ya. Ya, mudah-mudahan yang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, ya, Ibu akan adakan pretest dulu ya. Ya, pretest. Jadi sebelum pembelajaran dan nanti akhir pembelajaran juga nanti Ibu akan mengadakan post test. Ya, sekarang kalian boleh isi, Ibu akan kirim ya di link di grup WA, linknya Google Form 5 soal. Kalian kerjakan sebisanya dulu ya, karena kan belum dipelajari. Jadi sebisa kalian, di situ ada 5 isian atau PG, boleh dikerjakan. Ibu bagikan linknya sekarang ya. Boleh dibuka, dikerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit, kerjakan dulu. Sebisanya aja dulu ya. Ya, silahkan kerjakan. Sudah. Nah, sudah dikerjakan. Nah, ya. Nanti kita post test lagi terakhir. Nah, hari ini sebelum ke materi, Ibu mau nanya dulu ya. Pada tahun 2019 atau tahun 2020 ya, pas kalian SMP, ya ada wabah penyakit yang mendunia. Apa namanya? Iya, COVID-19 ya, COVID-19. Kalian tahu nggak itu tuh virus apa sih COVID-19 itu? Iya, virus corona. Jadi nama penyakitnya itu COVID-19, virusnya itu virus corona ya. Nah, menurut kalian virus corona itu menguntungkan apa merugikan? Merugikan. Kenapa merugikan? Iya, banyak memakan korban ya, meninggal ya. Ya, jadi mudah tersebar ya. Nah, itu virus corona ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang peranan virus bagi kehidupan. Ya, jadi peranan virus bagi kehidupan kita itu apa sih? Ada manfaatnya apa? Hanya merugikan saja? Kan kemarin sudah Ibu jelaskan ya, tentang struktur virus sama tentang struktur virus. Nah, jadi di bab terakhir virus ini tentang peranan virus bagi kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan metode diskusi, presentasi, dan tanya jawab dan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menganalisis
struktur, replikasi, dan peran virus dalam sel kehidupan dan menyajikan data tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan dengan baik, penuh rasa disiplin, kerjasama, rasa ingin tahu, dan keaktifan, dan juga tanggung jawab. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai ya. Nah, coba sebelum ke materi, coba kalian di sini lihat gambar. Ya, ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Ya. Coba yang gambar A, kelompok 1 apa? Vaksin. Iya, bener. Vaksin ya. Kemarin kalian divaksin? Pernah divaksin kan ya? Yang kelompok 2, B, apa sih itu orang yang terkena penyakit apa? DBD, iya, atau demam berdarah. Ya, itu ada nyamuk ya. Terus ada orangnya itu bintik-bintik merah ya kan? Ya, kelompok 3, apa itu kelompok 3? Influenza. Iya, influenza ya. Yang terakhir, kelompok 4 yang tadi sudah disebutkan, penyakit apa? COVID-19 ya, penyakit COVID-19. Nah, berarti dilihat dari sini. Nah, sudah terlihat ya bahwa ada vaksin, ada DBD, ada flu, influenza, dan ada COVID-19. Nah, coba kemarin sudah Ibu ini kan ya, udah Ibu bagi kelompok kan ya? Ya, satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang, tapi karena banyak yang nggak sekolah, berarti ada satu kelompok yang 4 orang ya, jadi 5 sampai 4 orang. Nah, coba sekarang kalian boleh mengerjakan LKPD. Jadi LKPD ini tentang peranan virus ya. Setiap kelompok itu permasalahannya berbeda-beda. Jadi Ibu kasih satu kelompok itu satu permasalahan. Ya, nanti sama kalian di sini ada petunjuknya. Kalian isi ya, di belakangnya itu diisi, terus nanti kalian presentasikan setiap kelompok. Ya, setiap kelompok nanti ke depan dipresentasikan ya. Terus dipresentasikannya jangan semuanya ya, harus dipresentasikan. Nah, boleh kalian nanti cari literaturnya, bisa di buku atau bisa di Google, atau nanti Ibu akan kasih video buat kalian lihat video di WA ya nanti. Ini untuk kelompok 1 tentang COVID-19 ya, diisinya di belakang saja. Tanaman tomat yang terserang virus, atau disebut juga bisa tanaman TMV ya. Boleh dikerjakan, silahkan nanti dipresentasikan. Sudah siap? Sudah semua? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3 udah? Sudah. Kelompok 4 beres? Beres. Urutan ya. Nanti ada sesi tanya jawab ya.
Jadi nanti kalau nggak ada yang ngerti, kalian boleh nanya ke kelompoknya. Ya, kelompok 1 dulu katanya sesuai urutan. Silakan kelompok 1 boleh dipresentasikan. Nanti boleh ada yang nanya ya, ada sesi pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyakit COVID-19, yaitu Wakil Menteri Kesehatan Dr. Dante Saxono telah mengonfirmasi terkait temuan mutasi virus corona jenis B117 sudah masuk ke Indonesia dalam 2 kasus COVID-19 terbaru. Tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat 1 tahun pandemi COVID-19 di Indonesia, hari ini menemukan mutasi B117 UK di Indonesia ini fresh from the oven. Baru tadi malam ditemukan 2 kasus, kata Dr. Dante dalam acara Inovasi Indonesia untuk Pulih Pasca Pandemi terkait pengembangan vaksin merah putih pada Selasa 2 Maret 2021. Menurutnya, mutasi virus dari Inggris ini akan membuat tantangan masyarakat Indonesia lebih berat dalam menanggulangi pandemi COVID-19, sehingga perlu adanya riset yang semakin cepat dan model penanganan yang lebih baik, serta studi epidemiologis secara analitik karena mutasi virus ini sudah ada di tengah masyarakat. Untuk itu, masyarakat agar tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Jangan lupa untuk terus mendukung program vaksinasi COVID-19 dan tetap menjaga kesehatan di masa pandemi. Yang berikutnya, apa pokok permasalahan dari artikel tersebut? Pokok permasalahan dari artikel tersebut adalah semakin meningkatnya orang yang menderita COVID-19 di Indonesia. Untuk itu, masyarakat harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi, untuk kesimpulan dari untuk penyakit COVID-19 adalah kita harus menjaga stamina tubuh agar tetap stabil dan tidak terjangkit oleh virus tersebut, dan menjaga kebersihan lingkungan maupun berdiri kita sendiri dari mulai pakaian, kebersihan lingkungan setempat, dan lain-lainnya. Itu saja mungkin. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang mau bertanya nggak? Boleh. Ada yang mau nanya kelompok lain tuh? Iya, Paramita. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya ciri-ciri orang terkena penyakit corona dan ciri-ciri orang sudah sembuh dari penyakit corona. Kalau sudah sembuh, ya. Ciri-cirinya tadi sudah disebutkan, dijelaskan bahwa yang terjangkit itu ada demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Kalau yang sudah sehatnya mungkin sudah bisa merasa sudah bisa mencium dan bernapas dengan baik gitu, dan sudah tak batuk. Ada lagi yang mau bertanya sebelum ditutup? Sudah? Sudah katanya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 tentang penyakit COVID-19 dan virus corona. Baik, kami cukupkan dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kelompok 2 boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang menangkap ancaman flu burung. Virus flu burung telah melompat ke mamalia dan banyak menimbulkan kematian, mulai dari cengkerai, rubah, kerang-kerang, singa-raun, hingga berbang meluncur. Apakah bisa menjadi sumber pandemi berikutnya bagi manusia? Flu influenza H5N1 mewabah dan telah membunuh puluhan juta penyakit secara global. Virus ini juga telah melompat ke mamalia dan banyak menimbulkan kematian, mulai dari cengkerai, rubah, berang-berang, singa laut, hingga berbang meluncur. Apakah bisa menjadi sumber pandemi berikutnya bagi manusia? Virus H5N1 atau dikenal sebagai flu burung ini pertama kali terdeteksi menyerang ayam di Skotlandia pada tahun 1959. Varian virus avian influenza A ini menyebabkan penyakit pernapasan dan sangat menular pada unggas. Berikutnya virus ini muncul kembali dan menyerang angka di Cina Selatan dan Hong Kong pada tahun 1996. Kasus manusia pertama kali terinfeksi virus ini dilaporkan di Cina dan Hong Kong pada tahun 1997. Sebanyak 18 orang tertular dan 6 diantaranya meninggal. Ayang mau tanya tentang flu burung H5N1. Ya boleh, itu Kesya. Izin bertanya, saya dari kelompok 1. Untuk cara mencegah penyakit flu burung itu bagaimana? Silakan dijawab. Terinfeksi flu burung. 1. Vaksinasi pada unggas yang sehat. Oh, divaksin unggasnya. Oh ya. Ada lagi? Sudah. Ada yang mau tanya lagi? Saya kira presentasi pagi ini sudah cukup karena presentasi terlalu lama tak bagus seperti hubungan kamu dan dia dan satu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dan kesalahan kata. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kelompok 3 tentang penyakit AIDS ya. Gubernur datang mencari aspirasi. Ya. Masyarakat kecil inginkan solusi. Cakep. Izinkan kami memulai presentasi. Semoga nanti mendapatkan apresiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Morning. Yang saya hormati Ibu Rita selaku guru biologi serta semua teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan untuk berbicara di hadapan kalian semua ini. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan tentang penyakit HIV atau HIV adalah suatu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia yang dapat menyebabkan penyakit AIDS. AIDS sebenarnya penyakit yang berasal dari negara Afrika dan hanya terdapat pada kera, dan tanpa disadari virus HIV tersebut menular ke manusia, dan dari situ virus HIV menyebar ke berbagai negara. Sampai sekarang ini masih banyak kasus HIV atau AIDS yang berbagai negara, mungkin karena kurangnya pengetahuan penduduknya atau karena pendudukan yang menganggap penyakit HIV atau AIDS hanya penyakit biasa saja. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1, pertanyaan ada. Kelompok 2,
Neng, minjem itu ke depan teh, minjem terminal. Menghindari narkoba, tidak menggunakan jarum suntik sembarangan, memberikan penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada pemuda. Ada lagi tolong poinnya? Ada yang ditanyakan? Cukup? Sudah? Sudah ngerti? Ya silakan ditutup. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Hari ini kami harap presentasi ini telah memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Siang-siang pergi ke kota Jakarta. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kelompok kita. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pinjem. Enggak. Ayo kelompok siapa sekarang? Kelompok terakhir, kelompok 4. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perhatian teman-teman semua karena kalau perhatian dari doi kita udah nggak ada harapan. Buat kalian buat dulu mulai teman-teman yang cantik dan tampan perhatiin sampai selesai bisa yuk. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tanaman tomat yang terserang virus. Kelompok 4. Tanaman tomat yang tomat adalah salah satu tanaman yang diakibatkan oleh serangan virus. Karenanya virus termasuk salah satu penyakit penting atau utama yang menyerang tanaman tomat. Hampir semua tomat yang ada saat ini belum ada yang memiliki daya tahan kuat bila sudah terserang. Selama ini penyakit virus yang dominan dan seringkali menyerang tanaman tomat adalah Thalassemia virus. Namun ternyata tidak hanya TMV saja yang menyerang, melainkan ada lebih dari 18 jenis virus yang kini menyerang tanaman tomat. Bahkan mungkin jumlah itu bisa bertambah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kerusakan yang ditimbulkan penyakit virus dapat menyebabkan kehilangan produksi, kehadiran TMV yang berat dan menekan produktivitas hingga 0,2 sampai 50% tergantung varietas. Durian 1979, sedangkan di Jepang mampu menekan produktivitas hingga 20 sampai 50% yang disebut dengan Oshima 1979. Serangan terparah terjadi di lembah Alsace, Perancis oleh CMV yang menghancurkan sebagian pertanaman tomat yang ada. Virus pada tanaman tomat dikelompokkan pada penyakit penting di berbagai negara. Nienhuis tahun 1981 mengungkapkan bahwa di negara tropis dan subtropis dilaporkan pada 18 jenis virus yang menyerang. Sedangkan Kratz et al. Tahun 1977 melaporkan ada sekitar 12 jenis dengan menimbulkan gejala yang berbeda tergantung jenis virusnya. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kelompok terakhir sini. Sok, ya. Apa gejala awal itu terjadinya penyakit? Gejala awalnya. Boleh silakan dijawab. Ada sekitar 12 jenis gejala dengan menimbulkan gejala yang berbeda tergantung jenis virusnya. Jadi tergantung jenis virusnya. Sudah? Ya, boleh ditutup untuk kelompok terakhir. Ya, dari presentasi kami mohon maaf apabila ada kekurangannya. Jalan-jalan sama Duda, jangan lupa beri good time. Terima kasih atas perhatian Anda. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, ya jadi dari 4 kelompok itu ternyata berbeda-beda ya penyebab masalahnya itu ya. Karena dari 4 kelompok ini
4 penyakit yang berbeda, otomatis penyebab masalahnya juga berbeda-beda. Yang kelompok 1 tadi ya tentang COVID-19 tadi sudah dijelaskan, kesimpulannya itu tadi ada cara pencegahannya, cara penularannya, ya kan kesimpulannya. Terus kelompok 2 tadi tentang flu burung. Ya, tadi juga dijelaskan bagaimana cara penularannya, cara pencegahannya, ya kan? Nah, terus kelompok 3 tentang AIDS, penyakit AIDS ya. Tadi virusnya apa ya namanya, cara pencegahan, cara penanggulangan, sama terakhir tadi tentang tomat ya yang terserang virus yang menimbulkan daun-daunnya itu berwarna apa? Berwarna kuning ya. Kesimpulan dari semua kelompok ini berarti itu yang disebut dengan peranan virus ya. Ternyata peranan virus itu kebanyakan merugikan ya karena menyebabkan penyakit ya. Nah, coba nanti Ibu lihat di sini dari LKPD yang kalian tadi jelaskan ya, Ibu jelaskan kembali tentang peranan virus ya. Yang tadi pertama ya tadi tentang virus COVID-19 ya. Ya, COVID-19 tadi penyebabnya tidak sengaja menghirup percikan ludah ya, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Yang setelah tadi kita simpulkan ya, sekarang kalian tahu kan peranan virus itu ya. Jadi bukan hanya merugikan, tapi ada yang ya menguntungkan ya. Ngerti semuanya? Ngerti. Ada bayangan sekarang? Ada ya, ada bayangan tadi sebelum dan sesudahnya. Nah, kalau tadi itu pretest kan sebelum, kalian nggak mengetahui, belum mengetahui, sekarang coba boleh buka lagi link yang tadi Ibu kirim, yang di WA, boleh dibuka lagi. Di situ masih ada soal. Nah, sekarang post test. Sudah tahu nih yang tadi dijelaskan dari kelompok 1 sampai kelompok 4, ada kan semuanya di situ ya, tentang penyakit AIDS, semua kan ada ya. Coba sekarang kerjakan kembali yang soal tadi. Nah, mudah-mudahan nilainya lebih bagus dari yang sebelumnya. Harus bagus, jangan tidak, tapi harus bagus karena sudah mengerti. Sok, silakan dikerjakan, silakan dibuka linknya. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Sudah semuanya? Sudah? Ya. Nah, berarti hari ini materi ini 2, yaitu tentang peranan virus dan pencegahan virus. Nah, ternyata peranan virus itu tidak semua merugikan ya, tapi ada juga yang menguntungkan. Ada juga yang menguntungkan. Misalnya di sini ada interferon. Interferon itu mencegah replikasi virus pada sel hospes. Hospes itu sel inang. Yang kedua, vaksin membentuk sistem kekebalan tubuh. Kemarin waktu COVID-19 kalian divaksin? Berapa kali? 2 ya, vaksin. Nah, untuk apa? Untuk supaya sistem imun kalian itu kuat. Yang terakhir, prophage, yaitu mengubah fenotip bakteri sehingga bermanfaat dalam bidang kedokteran. Ngerti tentang peranan virus? Ngerti ya? Nah, berarti nanti dilanjut minggu depan bab baru tentang bakteri ya, jadi atau monera. Kemarin kan tentang ruang lingkup, keanekaragaman, virus, dan sekarang tentang bakteri atau monera nanti hari Kamis depan. Ada yang ditanyakan sampai sini tentang pembelajaran hari ini? Mengerti semuanya? Bisa dipahami? Coba sekarang kita tutup dengan pembacaan. Ya, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, sama-sama.